Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel Budiman Workshop. Kali ini ingin saya review ya tentang produk yang akan saya rilis, yaitu stetoskop 3D elektrik dengan kode produknya BS-AX01 ya. Ini termasuk percobaan saya modif ya, stetoskop yang analog ya. Analog seperti ini untuk bisa didengarkan melalui dengan headset ya, yang mungkin sudah dijelaskan di video sebelumnya. Ada 3 mode yang bisa kita gunakan untuk menggunakan stetoskop elektrik ini, yaitu yang pertama pemakaian hazmat. Karena pemakaian hazmat itu tidak bisa airplugnya nggak bisa masuk kuping ya. Kemudian yang kedua yaitu mode yang berjarak. Misalnya jaraknya mau dibikin beberapa meter ya dari pemeriksa bisa. Kemudian yang kedua juga bisa dengan sekat ya, misal ada sekatnya, ada temboknya atau apa, atau kacanya, itu juga bisa ya. Kita mulai dulu ya. Jadi kelengkapannya ya, ini mungkin beberapa aja saya review, ini masih belum, produknya masih juga prototipe ya. Jadi pertama saya gunakan itu adalah stetoskop yang ini bawaan dari paket pembelian, nanti adalah mendapatkan dari OneMed ya. Ini lumayan sih, ini lumayan murah tapi juga bahannya juga bagus. Stetoskop OneMed tapi yang dia versinya deluxe ya. Ini ya suaranya lumayan lah, 10, 11, 12 sama Leadman lah ya. Bahannya bagus, membrannya juga dapat spare partnya ya. Kemudian juga ini tube-nya juga kokoh, tebal, kuat ya. Dibandingkan misalnya merek Richter atau yang lain itu lumayan bagus. Kemudian ada 3D elektriknya ya, nanti ini kita jelaskan nanti. Kemudian yang kedua ini adalah Bluetooth ya, Bluetooth USB, Bluetooth audio, transmitter dan receiver ya. Kita tujuannya ini nanti untuk penggunaan yang transmitter, mengirimkan gelombang audio nanti lewat Bluetooth ya, lewat Bluetooth ya, yang transmitter ya, nanti kita jelaskan juga. Kemudian ini adalah headset ya, saya pilihkan ini adalah headset Nia X3. Ini lumayan, ini headsetnya itu lumayan bagus ya, dengan harga yang murah tapi kita bisa dapat yang bagus, super bass ya. Karena memang memakai stetoskop ini syaratnya harus headsetnya harus, bassnya harus kuat, harus kenceng. Headset ini dia bisa beberapa mode. Yang pertama dia modenya bisa Bluetooth ya. Kemudian dia bisa ada MP3 playernya, ada slot micro SD ya, ada slot micro SD di sini ya. Kemudian ada FM radio. Nah, headset ini dia meski kalau pakai Bluetooth atau nyetel FM radio atau nyetel MP3 player, dia harus ada baterainya. Tapi kalau dia posisi off, kita sambungkan kabel audio ini ke alat elektrik atau ke HP atau kemana, dia tetap bisa menjadi headset biasa. Itu kelebihannya ya. Kemudian ada kelebihan lain ya, ini frame-nya juga dari metal ya, nggak gampang patah ya, nggak gampang patah. Kemudian dalamnya juga metal. Kemudian kabelnya sudah braided ya. Ini juga lumayan ya, semoga lumayan kokoh untuk penggunaan jangka lama ya. Misalnya untuk sejawat mau mengganti dengan headset yang lain ya, setidaknya harus dicari headset yang bassnya harus kuat. Kemudian kabel audio ya, nanti ada kelengkapan bisa dibaca di buku manualnya ya. Kemudian kita beralih ke alatnya ya, mesinnya ini ya. Ini mesinnya memiliki beberapa kelebihan. Itu yang pertama, dia memiliki baterai yang cukup besar yaitu 2600 mAh. Real capacity ya. Ini juga bisa diganti, tinggal aja buka bautnya di sini, dicopot, ganti baterai ya, bisa. Hati-hati dalam pemasangan baterai ini, tidak boleh kebalik ya, ini positif negatif. Sekali kebalik langsung langsung rusak ya nanti ya, hati-hati ya kalau memegang baterai ya. Kemudian dia juga ada USB port ya, ini USB port.
Maaf ini agak bengkok, ini memang saya masangnya agak kurang bagus ya. Ini dia mengeluarkan outputnya 5 volt dan setengah ampere. Jadi sebaiknya tidak untuk ngecas smartphone ya. Kalau mau untuk pakai USB power LED bisa, untuk USB fan bisa ya. Bisa ya, untuk yang kecil-kecil bisa lah. Tapi kalau yang besar HP itu janganlah ya. Kemudian untuk waktu pengecasan ya, ini memang agak lama ya. Kalau pengecasan dari 0 sampai 90% dibutuhkan perkiraan sekitar 12 jam ya. Untuk sampai 100% sekitar 16 jam ya. Tandanya kalau sampai full penuh dicas dia warna merah, nanti akan redup, akan mati kalau sampai penuh. Tapi kita sesuaikan kebutuhan aja. Kalau misalnya kita memang butuh bentar ya enggak masalah ya. Kira-kira ini pengecasan selama 2 jam untuk pemakaian sekitar 1 kali 24 jam perkiraan ya, perkiraan. Nanti pun kalau misalnya baterai sudah rusak, kita bisa mudah menggantinya ya. Kemudian ini ada port audio ya, port audio. Kemudian ini untuk cas ya, micro USB ya. Ini bahannya saya casingnya itu menggunakan 3D printer, jadi ada resiko porositas ya. Porositas itu ada pori-porinya ya, karena dalam printer itu sekali itu kan antar bagian antar lapisan itu sekitar 0,2 mm. Jadi ada resiko ya untuk kuman ya, makanya wajib penggunaan ini wajib harus diurap plastik ya. Monggo mau di 4 lapis, 3 lapis, 5 lapis atau setebalnya, yang penting itu diurap plastik karena akan memudahkan kita juga untuk membersihkan desinfeksi alat ini. Kemudian kalau misalnya WP rusak ya harus segera ganti. Desinfeksi untuk alat ini saya sarankan dipakai sebelum dan setelah pemakaian ya. Dengan alkohol jangan disemprot ya, karena ini bahannya tidak anti air ya. Ada lubang-lubangnya, ada ini nanti rusak ya. Jadi pakai lap aja, alkoholnya nanti disemprot ke lap atau ke tisu ya. Nanti terus kemudian dilapkan ya, dilapkan ke seluruhnya ya, nggak cuma bodinya ini. Jangan lupa kabel-kabelnya, headsetnya ya, kalau misalnya mau nanti mode audio ya, dan jangan lupa ketup sampai dengan membrannya, headnya ini. Kalau head ya mungkin kita Jawa tahu, kalau ini kalau bisa diinspeksi kepalanya setiap kali kita berganti pasien ya. Kemudian untuk penggunaan sebelum ke penggunaan ya, ini untuk charge-nya ya, untuk tombol on off ini ya. Nah, kalau warna biru dia berarti on ya, kalau mati off. Kalau kita cas ya, kita lakukan cas, nanti warnanya akan berwarna merah ya. Ya, ini akan berwarna merah. Kalau dicas sambil nyalakan ya bisa, tinggal pencet aja, nanti warnanya double ya, ada merahnya dan ada birunya ya. Kemudian mode yang saya sarankan untuk penggunaan stetoskop 3D elektrik ini yaitu mode yang wired ya, wired atau dengan kabel audio dengan posisi headsetnya mati. Kan ini ada on off-nya, ada tombol on off-nya ya, slider on off. Ini kita posisi off, dia akan suaranya akan lebih jelas, akan lebih nendang ya, suara paru, suara jantung ya, suara usus itu lebih kedengaran ya daripada posisi on. Tapi bisa nanti kita jelaskan ya sambil jalan. Ya, ini kalau mau posisi wired ya tinggal colokkan kabel audio ya. Kalau ini kabelnya kurang panjang, monggo bisa beli kabel audio yang lain ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Ya, ini sudah tinggal nyalakan, ini sudah bisa dipakai untuk modenya yang wired ya, yang dengan kabel ya. Kemudian kalau mode ini kita juga bisa sambil terhubung dengan HP ya. Ini mohon maaf ya, ini lumayan ya. Ini bisa meskipun mic-nya itu nggak ada cantolannya mic itu, tapi kita kalau ngomong pakai headset ini untuk nelpon juga lumayan nih, langsung bisa kita kedengaran ya.
kalau kita mau koneksi HP ya tinggal kita koneksikan ya, seperti kita koneksi ke HP-HP yang biasa ya. Tinggal dinyalakan. Nah, pilih modenya nanti Bluetooth. Kemudian kita di aplikasi di HP-nya kita konekkan aja ya. Oh iya, ini untuk fiturnya Nia ini ya. Ini ada slidernya on off di sini. Kemudian ada slider volume ya. Kalau mau ganti volume itu tinggal ditarik ke atas untuk volume menaikkan ya. Untuk menurunkan tinggal digeser ke bawah. Kalau mau mengganti mode dipencet tombolnya ini ya. Tarik ke atas atau tarik ke bawah. Nah, nanti akan pindah mode dari Bluetooth ke FM radio atau ke MP3 player. Ya. Kalau mau tadi ya, kita kembali lagi. Kalau mau koneksi ke HP, kita nyalakan ya. Kemudian tinggal kita konekkan ke HP ya. Itu nanti di mode Bluetooth. Kalau kita sambil dengerin MP3 juga bisa. Nanti tinggal modenya diganti. Mau denger radio juga bisa, tinggal diganti ya. Keduanya bisa jalan secara berbarengan ya. Bluetooth, MP3 dan radio sama stetoskop TD elektrik jika dengan mode wired ya. Tapi suaranya nanti akan kalah ya. Suara stetoskop akan turun ya. Suara stetoskopnya tidak akan maksimal ya. Kalau wired saya sarankan ya ini bisa dimatikan ya. Ini dengan mode mati. Nah, sudah. Ini sudah bisa mendengarkan. Ya, kemudian ingin saya jelaskan yaitu mode Bluetooth ya, wireless ya. Ini bisa digunakan jika modenya mau periksanya jarak jauh ya, bisa, atau dengan sekat, ada sekatnya juga bisa ya. Kita lepas ya kabelnya audio, kemudian kita ke Bluetooth, USB Bluetooth audio transmitter ya. Ini fungsinya ada dua, jadi ada audionya ditransmit sama di receive ya. Ini kita gunakan yang transmit ya. Kita colokkan ke USB power banknya ini ya. Kalau dia nyala merah ini berarti modenya transmit. Kalau dia nyalanya biru maka dia receive ya. Kita pakainya yang transmit, jadi warna merah. Nah, ini nanti tinggal colok aja, ini audio ya, ini colokan audio ya, colok sini ya. Ya. Pastikan kalau mau koneksi ini di daerah sekitar tidak ada Bluetooth, headset Bluetooth, speaker Bluetooth atau apa yang nyala. Kalau tidak dia akan cari otomatis, dia akan koneksi otomatis, dia akan cari otomatis, dia akan konek otomatis. Kemudian nyalakan aja Bluetoothnya ini. Ya. Tunggu beberapa saat. Ya. Nah, kalau kedipnya sudah seperti ini berubah ya. Ini berarti sudah terkoneksi ya. Bisa langsung dipakai ya. Tapi suaranya saya jelaskan bahwa ini suaranya kalau dengan lewat Bluetooth suaranya akan lebih kecil daripada pakai kabel headset mati ya. Kemudian ada latensi atau delay suaranya dari dari stetoskop ke headset. Ya sekitar cuma sepersekian milidetik lah. Itu saya tidak sarankan jika memang untuk pemeriksaan yang real time ya. Ya bentar sih, cuma mungkin kalau ada pemeriksaan yang butuh real time sebaiknya tetap pakai yang kabel ya. Kemudian kalau sudah mode seperti ini kita bisa bergantian modenya dari Bluetooth ke sini, atau kita mau ke FM radio atau ke micro SD ya. Micro SD nanti bisa beli sendiri, bisa dikasih MP3 sendiri ya. Itu bisa bergantian, tapi tidak bisa koneksi juga dengan HP karena sudah terkoneksi Bluetoothnya ke alat yang sini ya. Yang bisa untuk koneksi HP yaitu yang mode wired ya, yang wired. Ya, yang saya ingatkan untuk pemakaian ini jangan lupa untuk desinfeksi ya. Yang pertama, sebelum pemakaian ya tetap ya kita lebih hati-hati lah, kita gunakan juga semprot ke kain, ke tisu, dilap semua ya, dari 3D printernya ya, ini ke kabelnya, kemudian ke headsetnya, baru terakhir yang ke headnya. Kemudian setelah pemakaian juga sama, kalau misalnya mau pindah pasien ya
Mungkin kalau perlu ya cuma headnya aja atau sama selangnya. Kemudian kalau udah selesai bisa ditambah dengan sterilisasi dengan UVC ya. Jangan dipanaskan ya, karena bahannya ini plastik tidak tahan panas ya. Ini maksimal pada suhu sekitar 60 derajat ya. Kalau lebih dari itu dia bisa berubah bentuk ya, jangan sampai ya. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Untuk ini baterai tadi sudah saya jelaskan ya. Hati-hati ya kalau memasang baterai, jangan sampai terbalik ya. Mau sering gonta-ganti baterai tidak apa-apa. Nanti bisa Anda sendiri bisa beli cas baterainya sama baterai yang di luar ya. Tipe baterainya 18650 ya. Yang ini 2600 mAh. Mau beli yang lebih besar juga bisa. Tapi ya konsekuensinya ngecasnya waktunya juga akan lebih lama. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Mungkin ada tambahan ya, yang tadi belum dijelaskan, yaitu misalnya Anda punya, teman sejawat punya head stetoskop lain, misalnya Littmann atau Cardio ya, atau Bayi ya, itu bisa diganti ya dengan mudah. Caranya ya, ini tinggal ditarik aja headnya, agak kuat tapi pelan-pelan ya, agak kuat tapi pelan-pelan ya. Ini tinggal diganti ya, headnya diganti. Saya coba di Littmann cukup ya. Sini itu ini ukurannya standar ya, jadi bisa masuk ya. Misalnya ini sudah diganti ya, tinggal dimasukkan aja ya. Ya seperti itu, headnya bisa mudah diganti. Semoga bermanfaat.